Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang cinta kepada baginda Rasul dan mudah-mudahan juga dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ziarah ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita, di akhirat kelak, kita dikumpulkan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين الأولياء والشهداء والصالحين الصحابة والتابعين والعلماء المصنفين جميع الملائكة المقربين ثم خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ثم خصوصا بالله خادر بل الملكان ثم خصوصا جميع أولياء سهل الجاوية ولجميع روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدادنا إخواننا أخواتنا وأقربائنا أسرنا تلاميذنا وأحبابنا من أحبنا من له حق علينا ولمشايخنا المعلمين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الشافعي الشيخ ابن حجر العسقلاني والشيخ محمد نووي بن عمر الجابي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين وإلى جميع أولادنا جميع ذريتنا اجعلهم من الصالحين العارفين العاملين الفائزين السالمين وإلى جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. Kita juga doa kepada Allah Ta'ala selain kepada para ulama, juga kepada orang tua kita, juga kita doakan kepada anak-anak keturunan kita, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Segala cita-citanya yang mulia-mulia mudah-mudahan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala menjadi anak-anak yang bejo dunia, beruntung akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, bisa bermanfaat bagi kita dunia sampai di akhirat kelak. Amin. Juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita yang mulia-mulia yang belum diijabah oleh Allah mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dalam satu pekan yang akan datang insyaallah kita akan bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan sehat lahir batin oleh Allah Ta'ala, rizki kita mudah-mudahan diberikan lebih melimpah oleh Allah Ta'ala sehingga bisa untuk bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ilmihi wa bi asrari fid dharain amin. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Pak nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga keluarga kita diberikan sehat oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Satu pekan akan datang kita insyaallah akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan panjang umur, diberikan sehat oleh Allah Ta'ala, keluarga kita juga diberikan sehat oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita yang kemarin, Al-Maqalah Ats-Tsaniyata Asyarata, utawi dawuh pengendika makalah yang ke-2 dan 12. Anil Hasani Al-Bisri, sing ngarani Al-Basri, Hasan Al-Basri atau Hasan Al-Bisri, iku den riwayataken saking Syekh Hasan Al-Basri, ahli sufi dan sing ngarani aulia min auliaillah, waliyun min auliaillah. Dia mengatakan ini seorang wali, dia mengatakan adalah ahli sufi. Rahimahullahu ta'ala, rahimahu muga melasihu ing Syekh Al Hasan Al Basri sapa Allah Gusti Allah ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Wa huwa utawi Syekh Hasan Al Basri atau Al-Bisri iku min akbari tabi'in, setengah saking luweh agung-agungi tabi'in. Jadi generasi setelah Rasulullah ada generasi para sahabat, setelah sahabat itu generasi para tabi'in, pengikut para sahabat. Setelah itu generasi tabi'in, generasi pengikutnya pengikut para sahabat. Nah, sampai ke bawah sekarang sampai kita. Ada ulama usoleh, salafus soleh, terus sekarang ulama-ulama yang khalaf modern. Kita kaji dari beliau bahwa annahu setuhune Syekh Hasan Al-Bisri atau Al-Basri ku qala dawuh sapa Hasan, Syekh Hasan Al-Bisri, inna fasadal qulubi, sak temene rusake pira-pira ati iku an sittati asya'a, disebabaken saking 6 pira-pira perkara. Rusaknya hati, kata beliau, itu disebabkan oleh 5 hal. Awaluha utawi kawitane sitah, kawitane 6 iku
yuznibuna padha nglakoni dosa sapa menungso birojai taubati tapi kelawan arep-arep tobat maring Allah Subhanahu wa taala. Wa fi nuskhatin lan iku kesebut ing dalam sijine nuskhah, sijine riwayat, sijine tulisan birojai rahmati, tulisan boten birojai taubati tapi birojai rahmah, kelawan arep-arep rahmat welas saking Allah taala. Wa dzalika utawi ngelakoni dosa terus ngarep-ngarep rahmati Allah taala iku tamannun, iku minangka angen-angen. Ada tamanni, ada taroji. Dalam istilah sufi itu ada tamanni, ada taroji. Taman itu angen-angen, berangan-angan sesuatu hal yang hampir tidak mungkin terjadi. Kalau taroji berharap itu berpikir sesuatu yang mungkin sekali terjadi. Ini namanya taroji, tapi dinamakan di sini tamanni. Jadi saat ini kadang seseorang itu melakukan dosa, tetapi dia itu teledor atas dosanya. Alah, gula umur sik dawa. Alah, nanti kan ada kesempatan tobat apa maneh awak dhewe wis ero dalane tobat. Dosa-dosa cilik, wudu itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil, dirontokkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah gampang lah. Ini menganggap sesuatu yang sepele ketika melakukan dosa. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Allah itu loh Ghafurun Rahimun. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Pasti awak dhewe Islam akan diampuni oleh Allah. Loh, padahal nyawa itu tidak ada tanggalnya. Kelahiran kita ada tanggalnya. Tapi kalau nyawa, urusan kita dicabut nyawa kita oleh Allah, kita nggak ada yang tahu. Itu murni rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang ini diprediksi kira-kira 3 bulan akan datang, akan meninggal, tapi ternyata sampai 3 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan masih hidup. Ada apa Mbak sih? Ada seperti itu. Kadang-kadang yang sehat badannya seolah-olah kuat, setiap hari olahraga, ternyata berangkat dari rumah pamit istri, pulang hanya tinggal nama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Kadang-kadang tengah-tengah ngaji seto, Masya Allah. Kita nggak ada yang tahu. Ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang ini punya angen-angen, alah saya berbuat dosa, nanti ada kesempatan untuk tobat. Apalagi yang banyak uang, nanti saya cuci dosa-dosa saya di Haramain, di Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah. Karena di sana doa-doa mustajabah. Iya, kalau kita ini masih punya nyawa. Nyawa itu milik Allah, rahasia Allah. Semua ini titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, ini namanya meremehkan. Ini termasuk penyakit hati. Mumpung saya menjadi pejabat, mumpung saya punya kuasa, mumpung saya, besok setelah tidak jadi saya bisa bertobat. Entah dari mana datangnya uang ini, yang penting nanti bisa saya sucikan, nanti sebagian saya sedekahkan supaya harta saya menjadi suci. Nah, ini namanya tamanni. Berangan-angan, berhayal bahwa ketika dia melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, maka ada kesempatan banyak untuk kita berbuat tobat kepada Allah Ta'ala, dan ada kesempatan memotivasi kita untuk berbuat dosa karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini salah satu penyakit hati. Nah, penyakit hati ini harus dihilangkan dari hati kita.
Jangan lakukan hal yang berdosa, jangan lakukan hal maksiat. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel memanggil kita dalam kita keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini yang pertama yang menjadi penyakit hati, bahwa orang melakukan dosa tapi berharap untuk bisa bertaubat. Padahal taubat itu belum tentu bisa kita laksanakan. Bisa jadi usia kita diambil oleh Allah, nyawa kita diambil oleh Allah dalam keadaan kita belum bertobat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Menganggap bahwa Allah Ta'ala adalah, meyakini Allah Ta'ala Maha Pengampun. Memang Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi usia kita mampu apa enggak untuk menggapai itu. Jangan-jangan kita ini diambil oleh Allah dalam keadaan yang bermaksiat, dalam keadaan kita berbuat dosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita berdoa yang sebanyak-banyaknya akan menghadapi bulan Ramadan ini, mempersiapkan hati kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Untuk membawa diri kita saja kadang-kadang kita tidak mampu. Nah, untuk mendatangkan diri kita, melangkahkan kaki kita ini ke masjid ini tanpa kuasa Allah kita juga tidak mampu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, daya dan kekuatan untuk berbuat taat, dan tidak ada daya kekuatan untuk menyingkir dari maksiat kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penyakit hati yang pertama. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna. Wa ya'lamuna lan podo ngerti sapa menungso al-ilma ing ilmu, wala ya'maluna lan ora padha ngamalaken sapa penungso. Fala faidata fil ilmi. Kalau sudah begitu, ngerti ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Ngerti kalau azan itu adalah panggilan Allah, tapi ketika dipanggil tidak mau datang ke masjid. Jadi Pak kula ya wedi lek ngene iki. Kadang-kadang kita itu teledor loh nggih. Rapat, mementingkan rapat dibanding panggilan Allah. Di tengah-tengah rapat misalnya, Allahu Akbar, skores. Ayo Pak Dekan, skores. Pak Kepala skores dulu. Padahal ini adalah panggilan Allah. Semestinya lebih penting mana panggilan Allah dibanding urusan kita. Nah, kalau Nabi Ibrahim itu ditanya, ana ikhtartu amrullah ala amri ghairi. Saya kenapa kok diberi julukan oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah, a'la derajat. Jadi derajat tertinggi orang yang dicintai Allah adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Khalilullah. Kenapa dijuluki Khalilullah? Salah satunya, aku, kata Nabi Ibrahim, lebih mementingkan perintah Allah, urusan-urusan Allah dibanding urusan yang lain, dibanding perintah yang lain. Nah, ini ketika kita laksanakan rapat misalnya, ini sebabnya kita ini pelaku. Jadi isok ngomong karena pelaku, pernah. Ketika rapat, azan berkumandang, skores dulu. Tidak langsung menuju masjid untuk melaksanakan sholat, tapi skores. iya, sing pernah kok iya. Ya Allah. Padahal ini adalah panggilan Allah. Tentu lebih utama, lebih penting dibanding urusan yang lain. Masya Allah. Ngerti sebenarnya ini panggilan Allah, tapi la ya'maluna, tidak mau mengamalkan. Kalau sudah begitu, fala faidata, mongko ora ono faidah iku maujud fil ilmi ing dalam ilmune, idza lam yu'mal, tatkalane ora den ngamalaken apa ilmune, apa bihi ilmune, wa innama samratul ilmi, lan angin pestine utawi
buai ilmu iku al-amalu ngelakoni bihi kelawan ilmune. Padahal buahnya ilmu itu bisa tumbuh, bisa muncul ketika ilmu itu kita amalkan. Ketika ilmu tidak kita amalkan, maka tidak berbuah. Ilmu kita ini tidak berbuah. Nah, ini banyak di antara orang yang mengerti ilmunya, mengambil hak orang lain itu hukumnya haram. Menyakiti orang lain juga hukumnya haram. Menggunjing orang lain hukumnya haram. Tapi kadang-kadang dilakukan. Berarti ilmunya tidak ada faedah, tidak berbuah ilmunya. Ini termasuk penyakit hati, fasadal qulub, yang bisa merusak hati. Harus dihindari. Harus dihindari. Yang pertama, berdosa, melakukan dosa tapi berharap bahwa akan diampuni oleh Allah Ta'ala, karena Allah zat yang maha pengampun. Padahal nyawa kita ini tidak tahu kapan diambil oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan. Ilmu itu kebaikan-kebaikan. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah sebuah cahaya. Dengan ilmu itu orang bisa berjalan sesuai dengan penerangan-penerangan ilmunya. Kalau penjenengan misalnya kok ngerti bahasa Inggris, tata bahasanya, membaca buku bahasa Inggris literaturnya itu mudah karena kita mempunyai ilmunya, terang benderang. Tapi ketika orang ini tidak mempunyai ilmu, walaupun disuguhkan buku yang mudah sekali tapi tidak paham, ya seolah-olah buku itu menjadi gelap gulita karena tidak bisa membaca. Sama dengan Al-Quran, kitab suci kita. Ketika kita ini bisa membaca, maka terasa terang benderang. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada ilmunya, terang benderang. Tapi ketika tidak mempunyai ilmu, tidak bisa membaca Al-Quran. Ono wong Islam tapi gak iso maca Al-Quran, kitab suci ini loh gak iso maca, kan aneh. Ini kitab sucinya kok gak bisa membaca, kan aneh. Ampun dan jenengan kalau belum bisa baca, lebih baik mumpung si ono umur belajar agama tentang syariat itu tidak ada batasnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu tentang syariat agama itu tidak ada batasnya, dari bandulan ibu sampai mati. Beda dengan pelajaran-pelajaran umum. Tingkat SD itu ada batasnya 6 tahun, tingkat SMP ada batasnya 3 tahun, SMA ada batasnya 4 tahun, kuliah ada batasnya 4 tahun, S1. Kalau tidak memenuhi itu bisa-bisa di drop out. Wis harus khatam, harus lulus. Tapi belajar ilmu agama tidak ada batasnya. Nah, ini luar biasanya, ini ilmu agama tidak bisa dibatasi. Lah, kula panjenengan kalau merasa kitab suci kita kok belum bisa kita baca dengan terang benderang, kudu belajar. Syukur-syukur dibarengi dengan ngaji seperti ini, luar biasa, ngerti kandungan isi hukum-hukum di dalam Islam. Anak-anak sekarang, mohon maaf, kadang-kadang itu ketika sudah khatam Al-Quran, diwisuda, sudah selesai, seolah-olah ilmunya Allah itu sudah habis, karena merasa dirinya itu sudah hebat, sudah merasa diwisuda. Makanya kadang-kadang saya itu kurang setuju anak-anak ketika masih di TPQ sudah diwisuda, lulus Al-Quran, itu ini akan menimbulkan kesan pada anak itu bahwa ilmu yang sudah saya tuntut itu sudah habis, sudah selesai saya belajar. Padahal itu hanya kulitnya saja. Ketika bisa membaca Al-Quran, ini hanya membaca saja, belum memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Maka harus kula panjenengan ketika punya anak itu tidak cukup ngaji Al-Quran saja, tapi harus ngaji diniyah, ngaji tentang agama, harus, karena ini sebagai bekal anak untuk sampai di kehidupan yang akan datang. Tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami Al-Quran, isi yang ada di dalam Al-Quran. Karena sekarang ini
Mudah, Pak. Generasi-generasi saat ini mudah terombang-ambing. Apalagi dengan adanya medsos ini. Kebenaran itu kadang-kadang seolah-olah diselewengkan menjadi sebuah kesalahan. Nah, kesalahan kadang-kadang dibungkus sedemikian rupa seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini kalau anak-anak kita tidak kita bekali dengan ilmu agama, ini bahaya. Bahaya. Zaman saat ini seperti ini, kita masih hidup, anak kita masih seusia remaja, belum nanti ketika usia dewasa. Masya Allah, tantangan zaman saat ini luar biasa, berat. Harus dengan berbekal ilmu agama yang kuat agar melangkah itu mantap, ngerti ini sebuah kebenaran, ini sebuah kesalahan, seberapapun dibungkus ini tetap adalah sebuah kesalahan. Lah sekarang kadang-kadang anak keluar dengan laki-laki, perempuan keluar dengan laki-laki, itu kayak sebuah kewajaran, gitu Pak, kewajaran. Tapi ini sebuah kesalahan. Jenengan misalnya punya anak perempuan, naudzubillah, misalnya punya anak perempuan, terus diajak ke sana oleh teman yang lain, teman laki-laki, kita tidak boleh kalau saya antarkan, boleh kalau saya kawal, boleh. Tapi ini dianggap sebuah kolot. Oh, pancen orang tuamu kolot. Padahal ini sebuah kebenaran, kemana-mana anak itu harus diantarkan oleh mahramnya. Gitu betul. Tapi ini dianggap kolot. Ya Allah. Gini loh Pak, zaman tantangan anak-anak kita ini, anak cucu kita seperti ini zamannya seperti itu. Padahal yang benar itu keluar kemana-mana harus bersama mahram gitu. Ini yang benar. Tapi seolah-olah ini sebuah kesalahan. Anjane orang tuamu kolot. Nah, ketika tidak diantarkan, pancen orang tuamu modern. Nah, tapi ini sebuah kesalahan. Kita tidak terasa seperti itu, Pak. Masya Allah. Ya, yes, hati-hati sendiri. Mudah-mudahan anak-anak kita, makanya di kajian awal kita mendoakan anak-anak kita mudah-mudahan selalu dikawal oleh Allah, dikawal oleh malaikat-malaikat Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, bisa bermanfaat bagi kita dunia sampai di akhirat. Masya Allah. Doa ini merupakan senjata yang ampuh bagi kita selaku umat muslim. Jadi silahul mukmin, senjata yang paling ampuh bagi orang mukmin itu adalah doa. Maka kita harus memperbanyak doa, harus banyak kajian-kajian doa yang kita hafalkan. Oh, ini saya berdoa mudah-mudahan anak saya diberikan sehat lahir batin, umurnya panjang. Itu harus punya doanya, Pak. Doanya harus fokus. Umpama manah ngono harus sesuai dengan sasaran tembaknya mana, harus fokus. Jangan sampai doa tapi gak ngerti maksudnya. Nah, kalau bisa ketika berdoa minimal kita ngerti artinya, minimal ngerti maksudnya. Jangan wis dikebyah-uyah. Wis pokoknya doa. Nanti akan susah untuk mencari tujuannya, mencapai tujuannya itu susah. Sampean katinan dikit mau kok tak delok kok muter ae. Embuh pokoknya aku kepengin muter. Berdoa seperti itu harus sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai berdoa pengen rezeki yang halal tapi sing ditungakno ki Allahumma barik lana fima razaqtana tok iku tok sing ditungakno. Dungane mangan tok sing dihafalno. Nah, ini harus fokus ketika berdoa. Minimal itu. Kita ini seorang mukmin yang mengandalkan doa. Apa-apa kita ini lemah. Kita sendiri itu nggak ngerti kebutuhan kita sendiri itu kadang-kadang nggak paham kebutuhan kita sendiri loh, nggak paham. Makanya banyak orang itu yang sampai lebih glukosanya itu karena tidak memahami kebutuhannya dirinya sendiri. Kadang-kadang sampai darah tinggi karena tidak paham kebutuhan sendiri. Makhluk lemah kita ini sebenarnya lemah. Jadi harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, terus yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisuna. Wa idza amilu lan ing dalam tatkalane padha nglakoni sapa menungso la yukhlisuna
mongko ora padha ikhlas sapa menungso. Ba ikhlas. Wa idza lam yukhlis mongko ing dalam tatkalane ora ikhlas sapa menungso, sapa almar'u awa-awaan salah seseorang fil ibadati ing dalam ibadah, lam yusaddiq mongko ora beneraken sapa mar'u fiha ing dalam ibadah. Masyaallah. Fasidqu mongko utawi bener iku aslun menjadi dasar, wal ikhlasu utawi ikhlas iku faraun menjadi pang. Masyaallah. Ketika kita ini beribadah dan kita tidak ikhlas, maka sama halnya kita ini tidak membenarkan di dalam ibadah, tidak meyakini di dalam ibadah. Masya Allah. Ya, kita ini seringkali hal-hal yang kita lakukan ini penuh dengan tendensi, mohon maaf, manusia penuh dengan tendensi. Ketika kita melaksanakan sholat duha misalnya, kita berharap rezeki kita diluaskan, dilancarkan oleh Allah. Nah, ketika tidak dilancarkan oleh Allah, protes. Protes, ya Allah, kurang apa saya? Ibadah malam saya lakukan tahajud, sholat fardu selalu saya jamaah, sebelum bekerja saya selalu istiqomah sholat duha. Kok dari dulu sampai sekarang kok begini-begini saja rezeki saya? Loh, protes kepada Allah. Ini berarti ibadah kita ada tendensi tidak ikhlas, tidak murni karena Allah. Walaupun itu termasuk ibadah, misalnya sholat duha, terus ingin rizkinya dilancarkan oleh Allah melaksanakan sholat duha, ini termasuk ikhlas, tapi tingkatan yang kesekian. Tetap berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seperti ini memang masih dianggap sebuah keikhlasan. Tapi yang dimaksud di sini adalah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi lain. Misalnya kita sholat jamaah, ya Allah, saya ingin berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita lakukan kebaikan-kebaikan, kita lakukan ibadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali tujuan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sudah kita beribadah tetapi tidak ikhlas, ini merupakan penyakit hati, harus kita hilangkan. Wa min du'ail Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, lan iku setengah saking dungane Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, radhiyamu kang ridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Imam Ahmad bin Hanbal. Ya dalilul ahyara, he zat kang nuduhaken tiang-tiang kang bingung, duluni mugi nuduhaken panjenengan ni ing ingsun ala tariqis shadiqina ing atase dalane tiang-tiang kang leres-leres daya. Waj'alni lan mugi dadosaken tuan ni ing kula min ibadikal mukhlasina setengah saking golonganipun tiang-tiang kawula-kawula panjenengan al mukhlisina kang sami ikhlas sedaya. Ini doanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, ulama karismatik luar biasa. Ngoten ae dungane ngoten, ya Allah, dulluni ala tariqis shadiqin waj'alni min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, kepada sama tariqil shadiqin, jalan orang-orang yang benar-benar, orang-orang yang benar. Waj'alni, dan jadikan kepada saya min ibadikal mukhlasin, jadi hamba-hamba yang ikhlas murni beribadah hanya karenamu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan angsal maca waqian nggih dengan tujuan rezekine supaya lancar, oleh dan itu termasuk keikhlasan karena berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niate kudu ditata tenanan.
kudu ditata beneran, bahwa niat kita beribadah ini berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu rahmat dari Allah yang dikucurkan kepada kita adalah berupa rizki duniawi. Boleh. Tapi andaikan murni karena Allah taala, ikhlas betul-betul karena Allah, maka tujuan-tujuan dunia ini dikesampingkan dulu. Wis pokoknya aku ibadah, urusan rezeki lancar sampai gak lancar iku urusannya Gusti Allah. Urusannya Gusti Allah. Maka ketika ibadah sudah didasari dengan keikhlasan, betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun yang terjadi kepada kita, kita ini akan punya hati yang lego, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya banyak orang yang frustasi, banyak orang yang stres, itu karena hatinya masih ada penyakit ibadahnya tidak lillahi ta'ala, tidak betul-betul ikhlas kepada Allah ta'ala, enggak, tapi karena ada tendensi dunia. Ya Allah, subhanallah, dan kita termasuk orang-orang yang ikhlas semua ya Pak. Memang ini hati yang tahu hanya diri kita sendiri. Kita beribadah karena tendensi atau tidak itu yang tahu hanya diri kita sendiri. Saya bersedekah untuk masjid. Pada saat Idul Fitri disebutkan biasanya khususon ila ini bersedekah ini. Nah, ketika kita bersedekah misalnya 1 juta, 2 juta, jangan lupa nanti disebutkan namanya. Nah, ini sudah ada tendensi. Masya Allah, ini penyakit hati Pak. Ini harus dihilangkan. Nah, ketika beramal tidak ikhlas, maka ini termasuk penyakit hati yang harus kita hilangkan. Yang selanjutnya yang keempat, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna. Wa ya'kuluna lan padha mangan sapa menungso rizqallahi ing rizki saking Allah taala, tapi wala yashkuruna lan ora padha syukur sapa menungso. Gak bersyukur oleh rizki saking Gusti Allah, tapi tidak bersyukur. Rizki kita itu tidak harus berupa uang, ndak. Sehat itu rizki yang luar biasa. Duit akeh tapi ini awake loro-loron yang boten enak gitu. Sehat itu luar biasa. Mangan sembarang masuk itu is alhamdulillah. Dimana duit akeh mangan sate gak wani, mangan gulai gak wani. Lah apa gak wani sate? Wedi darah tinggi. Gulai gak wani bisa gak wani. Apa? Wedi kolesterol. Lah, terus mangan apa? Tempe. Tahu. Lah diwolak-walik lek gak tempe ya, tahu. Lek gak tahu, tempe. Lah duitnya padahal akeh loh. Duitnya akeh tapi gak wani mangan. Ya Allah, maka sehat itu betul-betul harus kita syukuri Pak, betul. Kita syukuri betul. Nah, ketika kita sakit baru ngerti nikmatnya sehat, itu ngerti. Loh, ya apa iki? Mangan sembarang kok rasanya tawa. Rasanya anyep kabeh, tidak bisa merasakan manis, gak bisa merasakan kecut, gak bisa merasakan pahit. Iki ada apa ini? Wes gupuh Pak. Wes gupuh. Kemarin kan banyak itu peristiwa yang meninggal kelpak-kelpak. Masya Allah. Orang meninggal koyo antrian panjang kan nggih. Masya Allah. Alhamdulillah kula panjenengan selamat iki wis alhamdulillah diberikan umur yang panjang sampai saat ini wis alhamdulillah. Apalagi sampai saat ini berarti di antara doa-doa kita ini diijabah oleh Allah taala. Mulai bulan Rajab kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan berikan keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Nah isok yuk gak sampai tok, tapi sampai nutup bulan Ramadan. Ini permintaan manusia nggih. Lah isok mboten sampai bulan Ramadan tok, tapi sampai nutup bulan Ramadan, sampai riyaya lho Gusti. Kok lek wis riyaya njaluk meneh. Mumpun supe Gusti, muga-muga menangi di bulan puasa yang akan datang. Ngoten nggih. Wong pancene kita ini manusia makhluk yang lemah, harus banyak-banyak berdoa.
Nyawa kita nggak ada yang tahu, tanggal lahir kita sudah tercatat, tapi nyawa masih rahasia. Nang kono wis kecatet, tapi kita tidak tahu. Masya Allah. Semoga panjang umur Pak. Yes. Kula nggih jenengan ndongakno panjang umur, sehat, ben iso manfaat lebih lama kan ya. Wala yashkuruna, mangan rizki dari Allah Ta'ala tapi tidak bersyukur. Fasyukru, apa sih maksudnya ini? Fasyukru mongko utawi syukur iku ijraul a'dha'i, ngelakoaken pira-pira anggota fi mardhatillahi ta'ala, ing dalem golek ridane Allah Ta'ala. Wa ijraul a'mali wa ijraul amwali, lan ngelakoaken pira-pira harta kekayaan fiha ing dalem golek ridane Gusti Allah. Yes. Ngelakokno kita ini anggota badan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Niki jenenge syukur, dikai sehat, sholat jamaah, dikai ngaji, ngoten nggih. Walaupun kadang-kadang ya perlu ya nang mall untuk hiburan, menghibur istrinya, menghibur anaknya, ya perlu, tapi iku kudu diniati ibadah. Aku tak nuruti bojoku rek, ben bojoku ya iso nurut nang aku. Aku tak nuruti bojo rek, gak nafkah nang bojo, biar mereka, istri saya, anak-anak saya kuat untuk melaksanakan ibadah. Loh, toto, hati ini harus toto, ngeten Pak. Kalau sudah hati kita tata itu, insya Allah hidup itu mudah untuk kita jalani. Ojo wis dianggap mengalir gitu aja, ndak. Harus kita tata betul, kita niatkan betul. Kita ini niat misalnya ke mall, ini semata-mata seolah-olah ini adalah kepentingan-kepentingan duniawi. Tetapi kalau kita niatkan membahagiakan istri, karena istri itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita bahagiakan. Duwe bojo dikongkon masak nang dapur tau terus, ya sakno kapan senenge. Lah kudu diseneng-senengno. Ngoten Pak nggih? Pak, walaupun gak duwe duit, gak masalah. Ayo nang mall tak jak melaku tok. Lu kan ngejake melaku, kan gak ngejak belonjo. Ngejake cuma melaku. Ayo Dik nang mall, lah jalan-jalan. Ya jalan-jalan. Mulai ya tetep jalan. Umpamane niate jalan-jalan. Nyenengno ati kan gak kudu tumbas. Gitu. Kalaupun nanti dituntut oleh istri, loh Mas, gak tuku apa gak nang kasir. Loh, kan cuma ngejake jalan-jalan. Ya Allah, subhanallah. Nah, itu diniati membahagiakan istri, karena istri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes tenang mawon, enak. tenang. Ini, jadi syukur itu adalah menggunakan anggota tubuh kita ini untuk mencari ridho Allah. Andaikan kita diberi rizki yang lebih oleh Allah, rizki yang melimpah oleh Allah, rizki itu juga kita gunakan untuk mencari ridho Allah, tidak yang lain, tapi mencari ridho Allah. Benar ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hanya untuk beribadah loh. Hidup kita ini hanya untuk menunggu perintah ibadah dari Allah Ta'ala. Sesibuk apapun ketika azan, ayo sholat. Karena kita ini menunggu perintah Allah Ta'ala, menunggu sholat, menunggu azan, panggilan dari Allah. Ini sesungguhnya urusan rizki, ini kita belum lahir, ini sudah dijatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewis dijatah, walaupun kerjoi mau mempeng, ndas digawe sikil digawe ndas. Jadi wong dia sampai golek rezeki koyok gabah di interi, sing lor ngalor, sing lor ngidul, sing kidul ngalor, kulon ngetan, sampai waktu itu seolah-olah lebih berharga daripada nyawanya. Set ngono. Sampai ngomong sing kotor-kotor. Ngotene saking apa nih royoan dalan. Sedetik saja tidak mau kalah dengan orang lain. Oh, Masya Allah, seolah-olah kepentingannya, kesibukannya lebih penting daripada nyawanya. Oh, Masya Allah, zaman sekarang. Tapi kalau sudah dijatah rizkinya oleh Allah, wes gak suki, yuk angel suki, gitu.
Tapi kalau santai-santai, misalnya sudah ada jatah rezeki dari Allah, tapi no air rezeki ini tuh, masya Allah, kok santai nang umah, kerja ambek komputer ternyata, ternyata bayarannya duduk rupiah tapi dolar, kerjanya pada nang omah santai, sekarang ini kan seperti itu, jangan dikira, kok gak tahu kerja kok duitnya akeh, wah kok nangi ngudoyul, Jangan dikira sekarang seperti itu, Pak. Pekerjaan tidak perlu keluar rumah, kadang-kadang tidak perlu ke sana kemari, cukup di dalam rumah, di dalam kamar itu sudah menghasilkan uang, masya Allah. Hanya harus husnudon ya, husnudon kepada orang lain, jangan sampai berprasangka suudzon. Nah, syukur ini harus kita jalankan, sampai kita makan rizki dari rizki Allah yang dijatah oleh Allah tapi tidak mau bersyukur, digawe foya-foya awake ketika sehat, digawe sakarepe dhewe, coba masjid engko lepas azan belayu nang warkop, ya apa sih mang pas janduman nang masjid ono masjid, tapi pas azan malah belayu duk ini masuk muka-muka ono lah ya, betul-betul enten lah ono paling siji nek gak ngono loro ya Allah subhanallah gitu tempat saya gitu, kalau azan lari ke rumahnya, lari nang warkop, padahal mang tengok-tengok nang masjid, pas azan malah belayu, aneh ini aneh, naudzubillah. Ya, yang selanjutnya yang kelima Qala Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani Kutisasir, Syekh Abdul Qadir Jawi dawuh, irdi biduni wal zamhu jiddan fatangkula ilal a'la. Irdi becik ridho siro gini kia mau, belum fash la yashkurun wa yakuluna rizqallah wa la yashkurun, makan rizki dari Allah tapi tidak mau bersyukur. Terus yang kelima, wa ma yardona bi kismatillah, wa ma yardona lan ora padha ridho sapa menungso bi kismatillahi kelawan pembagiane Gusti Allah fi halatihi ing dalem pira-pira tingkai wong. Lah niki gak ridho, dikai rizki, dikai sehat, awake waras, tapi rizki ini kok biasa-biasa wae, padahal ngeroso kerja itu sudah luar biasa, ngerosone ngono, tapi kok rezekine kok pancet ae, ya apa sih loh, ternyata gak ridho kepada Allah Ta'ala. Ndak ridho itu artinya lego, Pak, lego, alhamdulillah aku sekarang ditakdirkan seperti ini, sik mending saiki lah timbangane biyen numpai sepeda ontel, saiki alhamdulillah iso sepeda motor, biyen sepeda motor Cinoan, saiki alhamdulillah wis Honda Jepangan. Itu disyukuri, alhamdulillah, wis gak apa-apa, biyen sepeda motor, saiki alhamdulillah mobil walaupun elek-elek dedek gerobak herek jadi. Lah itu disyukuri. Orang ini kalau menyandarkan segalanya kepada hakikat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidup itu akan merasa nyaman dalam situasi apapun, akan terasa nyaman. Dikai rezeki akeh, disyukuri alhamdulillah, disedekahkan, karena ini adalah hakikatnya bukan milik saya, tapi rizki yang dititipkan kepada saya, rizki dari Allah dititipkan kepada saya. Loh, iku lek duwite akeh, gak eman, ngetokno duit gak eman. Ketika disempitkan rizkinya Allah, rizkinya disempitkan oleh Allah, dia juga tidak galau, biasa. Panjang hidup itu naik turun, sudah biasa, kadang di atas, kadang di bawah, semuanya itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin harus banyak koreksi diri. Sudah habis, Pak, nggih? Ada yang ditanyakan apa? Jangan kok mau entel ya, yuk. Ada yang ditanyakan? Apa ngaji niku santai, iso guyu bareng, terus alhamdulillah. Ngoten guyu niku kadang-kadang larang ya. Nggih, guyon ambek bojo kadang-kadang yo gak iso guyu. Ya apa iki, nang bojone muring-muring nang omah, nang masjid yo metenteng ae yo. Ya apa iki? Serius saya akhirnya cepet tuwek. Boros umur wong iki. Ya Allah, ngoten iki. Sudah habis waktunya nggih. Mudah-mudahan
kajian kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan usia yang panjang dan barokah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan sehat lahir batin oleh Allah taala. Kita bertujuan mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang ini dengan harapan kita bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap mudah-mudahan kebersamaan kita ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah taala. Langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah taala. Kebersamaan kita tidak hanya di dalam masjid ini saja, tetapi mudah-mudahan kita nanti juga bisa bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمك ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا زدنا ولا تنقصنا نعمة الدنيا نعمة الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah
لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة سيدنا محمد المسألة الفاضلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمد الذي إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا واعتدلوا أو سوفكم بين الأسود أسوفوا بمن تمام الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت سلام منك سلام وإليك يعود سلام. فحينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار سلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا رب أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله العظيم بحمده دائما. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم وذل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك فمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا وأولادنا ذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الغنى وأهل الصدقة وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل التقوى وأهل السعادة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا نعمة الدنيا نعمة الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين.